Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Mughni, Mudir 4 pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Kiai Haji Lukman Hakim, Mudir 3 bidang pesantren dan diniyah pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng, Ustaz Arif Husaini, SA SPDI. Yang terhormat Kepala SMA Trend Science Ustaz Umbaran. Yang terhormat Kepala SMP Science Tebu Ireng Ustaz Hairul Anam. Para pimpinan baik di unit Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng dan juga SMA Trend Science dan SMP Science. Para koordinator pembina yang saya hormati, para pembina santri yang saya hormati, dan tidak lupa yang kami banggakan, para santri putra dan santri putri pesantren Sains Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini atas izinnya kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan acara pada malam hari ini betul-betul menjadikan kita semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atas jasa beliau kita semua menjadi tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil. Para santriwan dan santriwati pesantren Sains Tebu Ireng, ini mohon maaf saya duduk mawon nih, karena kalau berdiri kok kelihatannya kurang begitu sopan, karena di sini ada beberapa beliau-beliau. Tapi insya Allah tetap kelihatan nih. Lebih kelihatan saya apa Bapak Arif ini? Sama-sama kelihatannya, karena kami berdua ini sudah tidak lagi jadi pengurus. Dulu waktu mondok jadi pengurus, sekarang sudah jadi pembesar karena badannya semakin besar. Yeah. Jadi kalian-kalian yang hari ini sebagai pengurus atau pembina atau pengurus, apa istilahnya, organisasi ORSA, ini mungkin masih jadi pengurus karena masih kurus-kurus. Nanti kalau sudah lulus, sudah berkiprah di masyarakat, ini insya Allah akan jadi pembesar. Tapi yang besar ilmunya, bukan besar kesombongannya. Na'udzubillah. Para santri yang kami banggakan, bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu dengan kalian, orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan sampean-sampean ini adalah orang-orang yang luar biasa?
Karena pesantren Sains Tebu Ireng ini, santri-santrinya ini, kalau dalam pengamatan saya, ini adalah orang-orang yang dekat dengan label yang disebutkan oleh Al-Quran disifati dengan ulul albab. Jadi sampean itu peluangnya besar sekali untuk menjadi ulul albab. Ini kita belum masuk materi, ini masih pengantar. Kenapa? Kita lihat. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li. Yang terjemah maknanya adalah inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan perubahan pergantian malam dan siang, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab. Bagi para ulul albab. Kemudian di ayat 191 dijelaskan dalam ayat ini, sapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai lihat ciri-cirinya. Alladzina yadhkuruna Allah. Ini pondasi. Kalau yang di luar sana belajar sains tapi tidak berada di pesantren, mungkin itu baru aspek sainsnya, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang agamanya Islam, dia muslim tapi lemah di yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tapi sampean enggak, sampean sudah mulai dari yadhkurunallah. Kan begitu. Di pondok kegiatannya itu tidak lepas dari yadhkurunallah. Sholat jamaah wajib. Ya. Sholawatan, ngaji. Semua itu adalah yadhkurunallah. Mari sholat ada wirid yang harus dibaca. Mari subuh waqi'an barang. Dia apa enggak? Ini yadhkurunallah. Terus disebutkan 3 keadaan. Karena manusia itu tidak lepas dari 3 kondisi ini. Dia mau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, dan kondisi berbaring. Wong iku rek mesti 3 kondisi. Kondisi berdiri, ada yang berdiri sambil berlari, ada yang berdiri sambil jalan, ada yang berdiri diam di tempat tapi berdiri. Terus qu'udan. Menarik di ayat ini Allah menyatakan yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman itu berdiri, terus wa qu'udan. Ada pertanyaan begini, kenapa kok tidak menggunakan julusan? Bukankah duduk itu pakai jalasa? Ternyata di dalam bahasa Arab, duduk itu sinonimnya, tarodufnya itu bisa qa'ada, bisa jalasa. Tetapi ini kalau kita masuk ke kajian bahasa, kalau sampean baca ada satu kamus yang berjudul Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah yang ditulis oleh seorang linguis Arab namanya Abu Hilal al-Askari. Beliau termasuk orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu punya kekayaan kosakata yang luar biasa. Ya, makanya tadi ketika MC ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris ini luar biasa. Ya, pas giliran, oh iya. Tadi pas Pak Kiai Haji Lukman mau sambutan, itu ngomongnya bahasa Inggris. Giliran saya mau tampil ngomongnya bahasa Indonesia.
Mungkin MC-nya sudah suudon, dikira saya tidak paham bahasa Inggris. Makanya timbangannya keliru, saya tidak pegang mic, akhirnya berbahasa Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Kata Abu Hilal Al-Askari begini, ternyata Qa'adah dan jalasa itu memang sama-sama duduk, tapi penggunaan orang Arab itu berbeda. Nek jalasa itu duduk dari yang lebih rendah menuju duduk agak tinggi. Contoh habis berbaring, ya, sampai tiduran, dibangunin sama pembina. Istaikid, ijlis, benar. Tapi kalau ada orang datang, tafadhol, bukan ijlis, uqud. Kenapa? Karena habis berdiri kemudian duduk. Makanya ayatnya menggunakan qiyaman wa qu'udan, karena urutannya dari berdiri dulu. Itu qa'adah. Terus muncul pertanyaan, kenapa kok kalau kita duduk di majelis seperti ini namanya majelisul dzikir, majelisul ilmi, majelis ilmu, majelis dzikir. Kenapa kok tidak disebut maq'ad? Ternyata salah satu rahasia dari sisi bahasa al-tharwa al-lughawiyah, kekayaan bahasa Arab yang luar biasa. Karena majelis ilmu dan majelis dzikir itu dari akar kata, derivasi jalasa, tasrifnya itu dari jalasa. Karena majelis dzikir dan majelis ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kalian dari rendah menuju yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya majelis dzikir. Makanya namanya majelis ilmu. Yang majelis ilmu ini oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis dzikir oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Makanya majelis ilmu, majelis dzikir itu karena disebut oleh Hadratur Rasul sebagai taman surga, maka di situ harus tercermin suasana surga. Kok ada majelis ilmu, majelis dzikir isinya mencaci maki sana sini, ini berarti belum mencerminkan suasana surga. Karena surga itu yang diucapkan apa? Ketemu, ya, yang diucapkan adalah salam, salamun qaulam mir rabbir rahim, ya kan? Terus yang ketemu, ketika ketemu yang lain apa? Di surga tidak pernah didengar la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Tidak ada kata-kata dusta. Makanya majelis dzikir ini, majelis ilmu inilah yang insya Allah bisa mengangkat derajat kalian kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi kedua duduk, berdiri duduk. Lungguh yang macam-macam. Tangan ini dulu yang untuk nyinggung, soalnya ngarep gini. Kan gitu. Sing diburi lunggune beda-beda, ono sing ra sikile rodok ngene, ono sing sembujung barang rodok gini-gini. Kados ngeten niki. Tapi ini bagian dari duduk, nun saya. Ini bagian dari duduk. Nggih. Wes. Terus yang ketiga, wa ala junubihim, berbaring. Uang niku lek berbaring itu ono berbaring ya numah, mengkurep, miringanan, miringi, itu semua kategori wa ala junubihim. Ulul albab, ciri-ciri pertama, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi sampai kalau yadhkurunallah itu sesungguhnya sedang diasah untuk kemudian memasukkan zikir itu dalam setiap keadaan. Maka disinilah nanti sampai ketika jadi ahli sains modern yang menemukan tentang terkait teori-teori sains di masa yang akan datang, kalau landasannya yadhkurunallah, maka ini betul-betul luar biasa yang nanti akan menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh. Jadi kita memahami zikir jangan terlalu sempit. Zikir itu ada yang bilqal, dibantu dengan bil lisan. Tapi kan sesungguhnya zikir itu kita selalu ingat Allah. Makanya orang yang selalu zikir itu akan tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu maknanya, kalau dimaknai sempit ya sampai lungguh zikir. Tapi kalau dimaknai lebih luas lagi, apapun posisi sampai nanti ketika di masyarakat, mungkin ada yang jadi ahli sains, melakukan penelitian, maka orang yang selalu berzikir dalam melakukan penelitian itu pasti tidak akan melakukan dusta, pasti integritas. Mungkin ada yang jadi pebisnis, pengusaha. Maka ciri yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memunculkan potensi fikir yang ini terus menerus. Makanya tadi sudah dimulai inna fi khalqis samawati wal ardh. Itu kan memantik kita untuk wa yatafakkarun. Tapi landasannya harus yadhkurunallah tadi. Maka saya melihat ini teman-teman luar biasa. Anak-anakku di tren sains, di SMP saya itu luar biasa. Maka itu terus kembangkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lakukan penelitian, lakukan uji coba sains yang landasannya tetap yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka kemudian kalau kalian sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ini nanti ulul albab itu akan sampai pada satu kesimpulan pasrahan kepada Allah, yang kemudian dengan ungkapan yang muncul, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan hal-hal ini semua itu secara sia-sia. Pasti semua ada manfaatnya. Subhanak faqina adzabannar. Para adik-adik santri baik SMP Sains ataupun SMA Tren Sains, santri pesantren Sains Tebu Ireng yang kami banggakan. Jadi malam ini kita memperingati peringatan Al-Isra wal Mi'raj, yang mana tadi disampaikan oleh ketua pondok, oleh kepala pondok, bahwa ini memang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tapi tidak ada masalah. Namanya peringatan, apalagi ini Rejab, Sya'ban dan Ramadan itu saling terkait. Ini bulan yang berurutan dan itu saling terkait. Ya. Karena yang paling penting itu adalah kita mampu memetik hikmah dari apa yang terhidang. Ya. Lagi-lagi yang bisa memetik hikmah itu adalah ulul albab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah bagi orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang baik. Penutupnya sampai lihat, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran, memetik hikmah kecuali ulul albab. Berarti laki-laki sampai punya peluang yang besar untuk bisa memetik hikmah Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini. Mengapa tadi saya sampaikan bahwa ini terkait? Sebenarnya sederhana saja kalau kita mau angen-angen itu ya. Rasulullah itu mengajarkan doa yang tadi sudah dibaca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Bulan Rajab ada satu peristiwa yang luar biasa yang nanti akan kita gali sesuai dengan tema yang dari panitia. Ini mukjizat yang mengajak kita melihat hidup dengan iman, akal dan sains. Ini luar biasa temanya ini. Temanya sudah luar biasa, tapi nanti kalau isinya biasa-biasa saja ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kadang-kadang tema itu memang harus bombastis gitu ya, sehingga keren ini, tiba isi ini loh kok ngene gak podo. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Rajab, Rasulullah itu menerima revisi sholat. Saya katakan revisi, nanti ada penjelasannya.
Sya'ban itu turun ayat, tadi sudah disampaikan oleh kepala pondok, turun ayat dalam surah Al-Ahzab yang ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau tadi Bapak Arif menjelaskan ayat ini di penjelasannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ternyata ayat ini juga dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban. Lalu kebenaran Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada satu pesan implisit atau pesan tersirat. Kalau sampeyan ingin hidupnya barokah, kan tadi doanya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pegang teguh, maka pegang teguh 3 hal. Salat kita tadi juga oleh kepala pondok sudah disampaikan, oleh mudir pondok ya di Lukman Hakim tadi. Santri Tebuireng salatnya sudah bagus, tinggal nanti implementasinya, prakteknya itu ketika pulang ke rumah, ketika liburan minimal, dan nanti bagaimana kita memaknai sholat kita secara rohani. Ini penting, nanti akan kita kupas. Terus yang kedua, sholawat, perbanyak sholawat. Terus yang ketiga, Ramadan, Al-Quran. Pertama baca Qurannya iya, terus yang kedua Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ini sebagai hudan linnas, tapi yang bisa mendownload petunjuk-petunjuk ini adalah orang-orang yang disifati dengan muttaqin. Maka 3 hal ini ya, yang di pondok sudah sampai ini sudah diajarkan oleh para asatid, para ustadzat. Ini nanti dipraktekkan, yang sudah dikawal oleh para pembina-pembina ini, para santri ini dipraktekkan betul. Kalau 3 hal itu sampai ugemi, maka insya Allah hidupnya barokah. Karena orang itu tidak ada yang tidak ingin barokah. Kebutuhan kita itu 3, yang itu terangkum dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh salam, kedamaian, keselamatan, ada harmoni. Lalu yang kedua kita butuh yang namanya rahmat. Yang ketiga kita butuh yang namanya keberkahan. Wis telu iki. Dan ini yang harus diugemi oleh santri. Caranya tadi. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke materi Al-Isra wal Mi'raj. Para rawuh para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bicara mengenai Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah 2 rangkaian peristiwa yang memang ini terkait, dan 2 rangkaian peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Bahkan digambarkan dalam riwayat itu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saking luar biasanya peristiwa ini, itu beliau itu meninggalkan tempat tidur beliau sampai kembali dari Isra dan Mi'raj itu tempat tidur beliau itu masih dalam kondisi hangat. Sekarang kita lihat ayatnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, para ahli tafsir ini menjelaskan bahwa ayat ini baru bicara tentang Isra-nya, yang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sementara Mi'raj itu penjelasannya ada di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Kita sekarang masuk ke surah Al-Isra. Allah dawuh, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhan. Ayat ini dimulai dengan ungkapan
Subhan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dengan ungkapan Subhan yang menunjukkan makna maha suci Allah, Subhanalladzi maha suci zat, maka ini adalah kejadian luar biasa yang pendekatannya adalah pendekatan keimanan, ya, karena akal kita ini bukan tidak rasional, tapi akal kita ini terbatas untuk memahami. Makanya kemudian ini disebut sesuatu yang supra rasional. Makanya ini kemudian juga disebut mukjizat. Mukjizat itu apa? Kata Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi itu salah satu ulama dalam tabaqat Imam Asy'ari. Kalau kita bicara tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam As-Sanusi itu memberikan definisi mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahaddi ma'a adamil mu'aradah. Kalau ada kelirunya mohon dikoreksi. Saya ini kayak latihan muhadharah, dari tadi dilihatin sama Bapak Arif. Ayo, keliru tak bener, keliru tak bener. Apa artinya? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Ini adalah sesuatu hal yang ini khariqun lil 'adah, sing nulayani kebiasaan, nggak biasa. Dendende itu biasa, ini baru Isra-nya loh ya. Perjalanan dari Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu jarak tempuhnya 1500 km. Itu ditempuh dalam waktu sekejap. Padahal kalau perjalanan biasanya perjalanan dagang menuju ke Syam, okay, termasuk melewati Palestina, itu membutuhkan waktu bulanan. Kafilah-kafilah dagang. Nah, maka ini adalah amrun khariqun lil 'adah. Kalau kita tarik lebih lanjut, Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan sebelum berangkat oleh malaikat Jibril, itu hatinya disucikan. Ada penafsiran ulama yang kemudian menyatakan disinilah kemudian Jibril ini atas perintah Allah merubah dimensi jisim atau dimensi seperti kita ini manusia itu diubah menjadi cahaya. Tetapi Hadratur Rasul Isra dan Mi'raj di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan itu jasad dan waruhan, ya jasad ya ruhnya. Karena golongan lain di luar ahlu sunnah ada yang meyakini hanya ruhnya saja. Enggak. Nanti isyaratnya ada dalam ayat. Makanya Allah menggunakan ungkapan bi'abdi. Abd itu ya jasad sak ruhnya. Eksistensi kita sebagai manusia itu disebut abd. Itu perjalanan 1500 km. Makanya kemudian kendaraan yang dipakai itu menggunakan yang disebut dengan buruk. Ya. Yang kalau ada poster-poster gambar buruk itu hanya imajinasi orang ngarang, itu tidak seperti itu. Itu tidak diketahui bentuknya, wujudnya seperti apa. Kan ada itu gambar-gambar dijual di poster di pasar itu. Wajahnya perempuan, rambutnya panjang, lalu seperti kuda ada sayapnya. Wallahu a'lam. Karena buruk ini dari kata-kata barqun, itu kilat. Kecepatan cahaya, ini kalau saya tidak salah ya, ini karena yang saya hadapi ini teman-teman yang ahli sains. Nanti mohon dikoreksi Pak Anam dan Pak Umbaran. Itu kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per detik. Jadi kalau jarak tempuh 1500 itu cukup ditempuh dengan kecepatan 0,005 detik. 0,005, tidak sampai 1 detik. Makanya tidak heran kalau dalam riwayat tadi dijelaskan Rasulullah balik itu kasurnya itu masih hangat. Wah, ini orang-orang Arab tidak percaya.
Makanya diungkapkan dengan kata-kata dimulai dengan subhanalladzi asra. Asra subjeknya adalah Allah, allazi, objeknya bi'abdihi. Makanya Rasulullah itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi ini kehendak Allah. Berarti ini memang ujian keimanan, termasuk bagi orang-orang beriman, termasuk bagi orang-orang ketika itu. Ya, ini baru Isra-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Loh, bahasa Arab ayat Al-Quran menggunakan laila, tidak menggunakan al-laila. Karena kalau menggunakan al-laila, alnya ini bisa, alnya ini listidrop, al-jins, berarti menghabiskan semua malam. Tapi di situ disebut lailan. Maka ahli tafsir menjelaskan lailan tidak sampai satu malam, hanya sekelumit, secuil dari malam, sudah balik lagi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini baru Isra-nya. Makanya ketika Hadratul Rasul kembali dari Isra dan Mi'rajnya, beliau menyampaikan bahwa habis melakukan perjalanan Isra Mi'raj, orang-orang Arab musyrikin Mekah ketika itu apalagi ini tidak percaya. Tapi mereka bimbang. Loh, tapi kan Muhammad ini orang yang al-amin, yang jujur. Masa jujur kemudian bohong, tapi yang disampaikan gak masuk akal. Inilah kemudian mereka melempar tuduhan yang lain. Apa? Oh, Muhammad sudah gila. Makanya turun ayat termasuk dalam An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya kan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahib kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesat. Wa ma ghawa, dan tidak keliru. Yang diomongkan dia wahyu. Ditegaskan di ayat lain, wa ma sahibukum bimajnun. Karena tuduhan mereka begitu. Ini baru Isra. Padahal ketika beliau Isra, ketika ditanya oleh musyrikin Mekah, diuji, ketemu siapa? Oh, saya ketemu kafilah dagang yang melakukan perjalanan begini, cirinya begini, ada yang kakinya pincang dan seterusnya. Ternyata itu terbukti sekian bulan ketika kafilah itu datang kembali ke Mekah. Ini adalah amrun khariqun lil 'adah. Jadi syarat pertama mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Yang kedua adalah makrunun bitahaddi, disertai dengan tantangan. Tetapi tantangan ini kemudian tidak bisa dijawab, tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ini betul-betul tantangan ini memang melemahkan. Makanya disifati dengan i'jaz, a'jaza yu'jizu. Ini melemahkan orang yang tidak percaya. Ini nanti beda dengan konsep teologi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu ada teori namanya sorfa. Teori sorfa itu apa? Jadi kalau Al-Quran menantang orang untuk membuat seperti Al-Quran, fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftariyat, fa'tu bi suratim mithli, fa'tu bi suratim min mithli, ya, terus langsung turun kulla ini jitama'atil insu, termasuk itu wal kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Maka menurut Mu'tazilah itu karena orang yang diberi tantangan itu oleh Allah dicabut kemampuannya untuk menandingi. Ada teori namanya sorfa. Tapi ini beda dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetap ala manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan, didawuhkan, dikembangkan oleh Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, muassis pesantren Tebu Ireng kita tercintai. Para santriwan, santriwati pesantren sains Tebu Ireng yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Kemudian syarat yang kedua kan tadi makrunun bitahaddi. Kemudian yang ketiga adalah ma'adamil mu'aradhah.
Ternyata mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Tidak ada yang berhasil untuk mengalahkan mukjizat. Dan Al-Isra wal Mi'raj itu termasuk min mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perjalanan dari Makkah menuju Palestina ke Al-Masjidil Aqsa itu kalau kita dekati secara saintifik, hari ini mungkin bisa kita menggunakan pesawat dengan kecepatan sekian, tapi tetap tidak mengalahkan apa yang dialami oleh Hadratur Rasul dalam peristiwa Al-Isra. Ini belum Mi'rajnya. Makanya kemudian ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Jadi dulu saya pernah dapat materi dari guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Dr. Kiai Ahmad Musta'in Syafi'i. Saya masih ingat ketika saya aliyah di Madrasatul Quran itu, beliau ngajar, beliau menyampaikan penutup ayat itu pasti sesuai dengan konteks ayatnya. Ayat waris yang sering diprotes oleh orang-orang yang tidak setuju dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sampai lihat ayatnya, yusikumullah fi auladikum dan seterusnya itu, terus saya tutupannya apa? Aliman hakim. Dengan begitu, innallaha kana aliman hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat ini juga sama. Dimulai dari subhanalladzi. Kemudian tantangan musyrikin Mekah seperti itu yang tidak percaya. Orang tidak percaya itu biasanya kan ngelawannya itu dengan omongan dulu. Sampai umpama tidak senang dengan teman. Umpama loh ya, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Lalu temannya ini karena sudah ada sentimen negatif, sudah kadung tidak senang, ngomong apapun itu mesti keliru, sampai mesti bantah. Gak percaya aku itu, mesti ngomong begitu. Tapi nanti tantangan yang berikutnya setelah omongan, sampai melawan dengan omongan, itu sampai akan melawan dengan perbuatan. Makanya Allah sami'an sekaligus basir. Innahu huwas sami' al-basir. Innahu huwas sami' al-basir. Para santri pesantren sains Teguiran yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk ke Mi'raj. Mi'raj ini juga perjalanan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر. Terawih persiapan. Kalau di Tubreng kan khataman ya, di pusat ya, di sini khataman juga. Masya Allah. Ini persiapan terawih. Nanti sesekali saya diundang imami terawih. Apa? Berangkat ke Malang, tutup ini karek keselih. Ya, kita lanjutkan. Wes, gue lagi pingin tahu tutup no dewe. Lanjutkan semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah Hadratur Rasul dimi'rajkan oleh Allah dari Al-Masjidil Aqsa naik. Ini lintas dimensi. Masya Allah. Langit pertama, langit kedua, ini bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Sampai di Sidratil Muntaha, yang Sidratil Muntaha itu dekat dengan Jannatul Ma'wa. Ini lintas dimensi.
Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, okay, di sana dijelaskan beliau ini sebelum Mi'raj itu beliau sholat dulu di Al-Masjidil Aqsa. Nah, makanya ini kan kita sering salah persepsi. Banyak orang yang mengatakan begini, Isra Mi'raj itu oleh-olehnya apa? Sholat 5 waktu. Pertanyaannya kemudian, apakah sebelum Mi'raj Hadratul Rasul tidak melaksanakan sholat? Padahal Isra Mi'raj itu terjadi tahun 11 kenabian, setelah pada tahun 10 kenabian itu adalah Amul Huzn. Sehingga seakan-akan Rasulullah dihibur, sekaligus nanti ada pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Jadi hikmah itu penting sekali. Ya, sampean tahu hikmah itu apa? Apa hikmah itu? Hikmah itu puncak dari pembelajaran sampean. Itu kalau santri sudah bisa mendapatkan hikmah. Makanya tugas Rasulullah itu kalau dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Profesor Imam Suprayoga itu pernah menjelaskan hikmah secara sederhana itu gini. Ini biar memudahkan pemahaman. Suatu ketika ada seorang raja yang raja itu punya kekuasaan yang luar biasa hebat. Tapi raja ini punya satu kekurangan secara fisik. Beliau itu, mohon maaf, sejak lahir itu mata yang sebelah kiri itu buta sebelah, tidak bisa melek, jadi merem sisi. Sampai suatu ketika beliau membuat sayembara. Karena zaman itu belum ada medsos, belum bisa bikin flyer, belum bisa bikin di IG, di story dan seterusnya. Sehingga beliau bikin sayembara karena beliau ingin digambar dengan gambar yang gagah di pintu masuk kota tempat beliau ini berkuasa. Sehingga semua orang tahu, oh ini loh rajanya. Akhirnya dia bikin sayembara. Sayembaranya begini, barang siapa yang bisa melukis diri saya dan saya puas, saya senang, saya beri hadiah. Tapi kalau saya tidak senang, saya tidak puas, saya kasih hukuman. Tapi hadiahnya gede, sehingga banyak yang semangat. Akhirnya pelukis pertama gambar raja, jadi diserahkan. Wah, marah raja. Karena semakin gambarnya besar, maka semakin terlihat kekurangan fisik sang raja. Apa? Matanya merem sebelah. Masuk ono wong masuk pintu gerbang kerajaan, iki rajanya kok merem sebelah. Tersinggung raja. Akhirnya dipanggillah, siapa yang ngelukis tadi? Saya Paduka Baginda Raja. Kamu saya hukum, saya tidak puas dengan lukisanmu. Ini penghinaan bagi saya. Kaget orangnya. Loh raja, bukannya panjenengan memang kondisinya begitu? Wah, tambah mangkel raja ini. Kaiso. Saya tidak mau seperti itu. Dihukumlah pelukis pertama. Datanglah pelukis berikutnya. Oh, pelukis pertama ini kesalahannya ada pada melukis raja dengan kondisi mata tertutup sebelah. Akhirnya pelukis kedua, tak lukis raja dengan mata utuh, bisa melek dua-duanya. Akhirnya setelah jadi dipersembahkan ke raja. Kaget raja, kamu gambar saya dari mana matanya? Kok bisa mata saya melek dua-duanya? Gak terima. Wah, akhirnya dihukumlah pelukis kedua ini gara-gara tidak sesuai dengan fakta. Pelukis ketiga inilah yang mampu memadukan pelukis pertama dengan pelukis kedua. Kalau pelukis pertama ini adalah orang yang jujur tapi tidak bijak, maka pelukis kedua adalah orang yang tidak jujur, maka dia sekaligus tidak bijak. Maka pelukis ketiga berusaha memadukan antara kejujuran dan bijak. Ini dia mengambil hikmah dari peristiwa yang sebelumnya. Apa yang dia amati? Dia nyari informasi. Terus raja ini gimana yang maunya? Akhirnya dapat informasi yang sangat-sangat penting. Ternyata raja itu punya hobi berburu binatang di hutan. Wah, cocok ini. Wah, akhirnya sebelum datang ke hadapan Baginda Raja, dia sudah bawa senapan, beli senapan yang terbaik.
diserahkan ke baginda. Ini baginda senapannya. Untuk apa? Saya ingin paduka dilukis dengan pose terbaik karena ini adalah hobi paduka raja. Oh iya, senang saya ini. Makanya raja berpose seperti orang mau berburu. Dindi yang berburu kan mesti melek sisi, merem sisi. Sampean yang normal saja itu lek nembak mesti merem sisi. Cek titis apa ya? Biar tepat sasaran. Sampai nek melek karo-karo nek gak tepat. Maka raja dilukislah dengan kondisi mata tertutup karena sedang membawa senapan untuk berburu tadi itu. Dilukislah raja, dipersembahkan pada raja. Inilah orang yang bisa mengambil hikmah. Jadi sampai mengamati berbagai peristiwa, ketemu dengan orang seperti ini, ketemu dengan orang seperti ini, maka sampai harus bisa, oh kalau ada teman saya yang begini, ini tidak baik, maka saya tidak seperti itu. Kalau ada teman saya yang baik, yang memotivasi, menginspirasi, maka harus termotivasi seperti itu. Jangan kemudian menjadi orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain dan tidak senang kalau temannya mendapatkan nikmat. Jadi kita ini harus maju bersama, tapi dengan tidak menginjak teman kita. Oke, kita kembali ke laptop. Sampai mana tadi? Hikmah. Kemudian kita lihat Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Ini melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Yang ilmu pengetahuan dan sains sampai hari ini, itu langit pertama saja itu tidak beres. Belum selesai. Karena langit pertama, dimensi alam semesta yang oleh Al-Quran disebut dengan langit pertama, as-sama'id dunya, ini pasti disebut langit pertama. Padahal alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, itu ada 7 langit yang berlapis-lapis. Padahal langit pertama saja, ya, itu diameternya 30 miliar tahun kecepatan cahaya. Bayangkan 30 miliar tahun kecepatan cahaya, ya tidak nutut. Dan ini Hadratul Rasul lintas dimensi, naik terus sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, singkat cerita, di langit pertama ketemu Nabiullah Adam alaihi salam. Kan ini Rasulullah dihibur. Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika Amul Huzn, Rasulullah itu selama ini yang sudah mendukung dakwah beliau secara finansial, secara support baik materi ataupun support secara batin, support secara spirit, bagaimana beliau itu kuat, itu adalah sosok istri beliau, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Sayyidah Khadijah wafat di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian. Terus lagi yang mensupport secara kedudukan di hadapan masyarakat Quraisy Mekah, itu adalah pamanda beliau, yaitu Abu Thalib. Ya. Kemudian beliau ketika itu juga mengalami embargo yang luar biasa dari sisi ekonomi. Diembargo oleh kaum Quraisy. Lalu beliau pergi ke Taif, di Taif mengalami pengusiran. Jadi sudah double-double yang dirasakan, dialami oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kemudian beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan untuk dihibur sekaligus untuk mendapatkan sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah sebelum menerima perintah sholat yang asalnya 50 waktu kemudian dikorting menjadi 5 waktu. Yang sesungguhnya 5 waktu itu masih diingatkan oleh Nabi Musa. Itu gak kaboten umat sampean, umat jenengan ya Rasulullah Muhammad. Ya. Jadi rupanya Nabi Musa itu sok nerawang. Ini kira-kira arek keren saya ini kaget kaboten tak gak. Di pondok ya masih abot-abot ya tetap wajib, soalnya orang absen nih. Nanti ujiannya itu ketika di rumah. Ketika sudah tidak ada absen. Apakah sampai nanti duhur itu menunggu mepet asar, padahal orang tua sudah balik-balik sholat. Karena sholat itu wanti-wanti Hadratul Rasul sampai beliau ketika mau wafat, ketika kondisi sakit, beliau pesan as-shalah ma malakat aimanukum. Oke, kita lanjutkan.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik melakukan Mi'raj, itu beliau sudah sholat ngimami para nabi. Ini ternyata kalau kita gali di riwayat-riwayat, Rasulullah itu sudah melakukan sholat sejak awal-awal turunnya wahyu. Hanya sholatnya tidak 5 waktu. Inilah yang ada dalam Al-Quran di surah Hud. Allah dawuh, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholata tarafayin laili. Dan Rasulullah diperintah ini sholat ini 2 waktu. Di waktu petang dan waktu pagi. Jadi masih 2 waktu. Makanya tidak heran kalau kemudian ada ayat, ya, termasuk ada riwayat, termasuk di awal-awal tuh Jibril itu mengajarkan Rasulullah berwudu dan sholat. Dan Rasulullah sholat berjamaah dengan Sayyidah Khadijah. Ada anak kecil ikut di belakangnya, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi beliau sudah sholat, ya. Karena sholat ini tiangnya agama. Tidak mungkin agama Islam sudah ada tapi tiangnya tidak ada, ambruk. Karena as-sholatu imaduddin. Tetapi kemudian ketika Mi'raj inilah ada revisi dan ini menjadi sangat-sangat penting. Kemudian di langit pertama Hadratul Rasul bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah Abul Bashar. Ini bapaknya menungso, bapaknya manusia. Maka kita ini juga disebut oleh Allah dengan sebutan ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid dan seterusnya. Ya, ini ibaratnya, ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kita melakukan sesuatu, apalagi menuntut ilmu, sampaikan kata Bu Irung ini untuk mendapatkan ilmu, maka jangan lupa selalu minta restu kepada wasilah hadirnya kehadiran kita di muka bumi ini. Siapa? Orang tua kita. Makanya jangan sampai ini kemudian melewatkan ketika telepon. Itu jangan ketika telepon yang disampaikan hanya ini uangnya sudah habis, gajinya sekian, padahal belum akhir bulan, uangnya sudah habis. Iya, orang tua tinggal ngirim itu, tapi kita yang harus bisa memposisikan dan kita harus tahu diri. Mbok yo sesekali sampai melaporkan, alhamdulillah Pak Bu, saya kemarin di pondok ini sudah ada peningkatan jamaah saya, masya Allah sudah. Saya biasanya datangnya belakangan, saya sekarang sudah soft yang paling depan. Itu ceritakan ke orang tua, minta doa ke orang tua. Itu orang tua akan merasa bahwa alhamdulillah anakku santri sing temenan. Dan itu ketika di rumah praktekkan. Jangan kualik. Kadang-kadang santri itu kan kebalik ya. Begitu di pondok sregep, itu yang di pondok sregep aja di rumah itu belum tentu sregep. Apa mana yang di pondok gak sregep? Di rumah itu mesti kesempatan, mumpung di rumah. Bangun tidur langsung game online. Mau tidur diawali dengan game online. Yo ngono tapi yo ojo ngono. Itu orang tua sedih itu. Ya Allah, mosok anakku sing tak kirim pendulan. Mosok hasilnya ngene iki. Jangan. Karena kebaikan yang sampean lakukan dan itu dilihat oleh orang tua, itu bukan dalam rangka riya atau pamer, tapi tunjukkan itu sebagai bagian dari birrul walidain, sampean sebagai putra putri dari orang tua kita masing-masing. Maka selalu minta doa, ada sambung doa, mau ujian minta doa, mau apa minta doa, tolong doakan saya yang di pondok dan seterusnya. Itu orang tua walaupun sampai tidak minta sudah mendoakan, tapi ketika anak merasa seperti itu berarti ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Ini penting dan itu sudah dicontohkan Hadratul Rasul sebelum beliau menghadap Allah dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu Masya Allah, itu dua nabi yang dua-duanya belum sampai menikah. Yang Nabi Yahya ini sudah dibunuh oleh umatnya. Yang Nabi Isa dikejar-kejar, ya, mau dibunuh juga. Tapi kemudian barrafa'ahullahu ilaih. Ya, kemudian yang dibunuh adalah orang yang diserupakan.
Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak untuk ketemu dengan nabi-nabi terdahulu yang ujiannya juga luar biasa. Jadi kalau sampean mondok, diperintah sholat, diobrai jamaah, suruh belajar, suruh penelitian, suruh kajian, suruh mengkaji tentang sains ini, itu tidak seberapa dengan yang dialami oleh Hadratul Rasul. Tidak seberapa dengan yang sudah dilalui oleh para ulama-ulama kita generasi emas dulu. Saya pernah baca ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang filosof sekaligus beliau seorang dokter. Beliau itu kalau di labnya beliau, bayangkan lab zaman itu belum seperti lab zaman sekarang yang peralatannya sudah canggih. Tapi beliau menemukan termasuk penyakit terkait dengan usus, itu beliau menemukan dari hasil penelitian beliau. Beliau itu kalau mentok sedang melakukan penelitian, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah, di situ kemudian fuku. Loh, inilah sosok-sosok yang tadi saya sebutkan, yadhkurunallah sekaligus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan itu sampean adalah orang-orang yang paling berpeluang untuk mengambil posisi ulul albab. Oke. Langit ketiga, ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tidak kalah luar biasa ujian. Ya, sejak kecil sudah dimusuhi saudara-saudara yang beda ibu, sampai kemudian mau dibunuh. Kemudian tidak jadi dibunuh tapi dibuang ke sumur. Wa'alquhu fi ghayabatil jub. Kemudian ditemukan oleh waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Kemudian dijual. Kemudian diuji dengan fitnah, ya, dari Imro'atul Aziz, sampai beliau lebih memilih penjara. Rabbis sijn ahabbu ilayya. Beliau lebih menyukai penjara daripada mengikuti ajakan Imro'atul Aziz, daripada mengalami hal-hal yang lain-lain. Terus pokoknya lebih baik di penjara, sampai kemudian keluar dari penjara setelah bisa mentakwil ahlam, mimpi yang dialami oleh raja itu, ya, sampai kemudian menjadi Fazailul Ab, sampai kemudian menjadi raja di Mesir. Ini perjalanan panjang. Tapi hebatnya Nabi Yusuf, beliau tidak mengalami trauma. Beliau mampu bangkit, meletakkan masa lalu ini sebagai cerminan, tapi tidak terkungkung dengan masa lalu yang dialaminya. Tapi beliau mampu bangkit, sehingga disitulah ada satu pesan bahwa kita betul-betul tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke langit berikutnya, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu orang yang pertama kali menggunakan pena, karena beliau itu orang yang rajin belajar. Makanya ada satu pesan, ya, mengalami ujian-ujian yang luar biasa. Jadi yang kalian alami itu tidak seberapa. Kalian ini enak, kiriman sudah lancar, tinggal tugasnya itu mek loro, ngaji, ambek sinau. Wes iku tok tugasnya. Ini kan santri-santri kan tidak ada yang berpikir boleh duit sekarang. Kalau kiriman saya, sampai naik karek sregep, wes gak usah mikir aneh-aneh, gak usah mikir pacaran dhisik. Karena kalau sampai sudah mikir dengan lawan jenis, wah ini pasti mengganggu. Pasti sudah. Ya. Pasti. Saya alhamdulillah, saya termasuk orang yang dalam episode kehidupan saya tidak pernah punya mantan. Loh. Saya tidak pernah punya mantan. Satu kali saya sudah yakin, saya istikharah, saya minta ke orang tuanya, saya serius untuk menikah. Ya sudah. Maka saya tidak pernah ketemu mantan, bisa CLBK, tidak ada. Karena saya tidak pernah punya mantan. Bukannya saya tidak laku, enggak. Saya kalau kuliah ya, apalagi dulu masih tidak terlalu jadi pembesar ya. Ini masih banyak yang berminat waktu itu. Tapi temenan, itu soal komitmen. Saya ketika masuk ke dunia perguruan tinggi, kuliah, selepas saya dari pesantren 7 tahun, ada beberapa perempuan yang kemudian mendekati. Saya ngomong bahwa saya belum siap untuk saat ini karena masih fokus belajar. Dan nanti kalau sudah saatnya, bismillah. Akhirnya jodoh itu datang ketika saya usia 25 lebih 7 bulan. Saya menikah belum 26, sudah menikah. Maka itu tolong dijaga betul.
Makanya di Quran itu ada 2 surat. Kan biasanya kalau acara tingkepan ya, neloni atau 120 hari masuk bulan keempat itu kan kalau di kampung-kampung kan dibacakan surah Maryam dan surah Yusuf. Itu kalau orang kampung ditanya apa kok ya Maryam sama Yusuf, nek wedok cek ayu koyok Maryam, nek lanang cek ganteng koyok Yusuf. Padahal kalau kita tarik lebih jauh, ini jangan hanya difahami mek ganteng dan ayu secara fisik. Sampai lihat di 2 surat itu, sama surat Yusuf dengan surat Maryam itu sama-sama ada episode godaan lawan jenis. Maka harapannya kalau dibacakan surat Yusuf, maka dalam kehidupan kita selamat dari ujian mendekati zina, apalagi sampai zina, na'udzubillah. Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, ya kan? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Ini cara bacanya jangan sampai keliru wakofnya. Kenapa? Karena kalau keliru, itulah yang kemudian memunculkan persepsi yang berbeda. Saya kasih contoh. Walaqad hammat bi, sungguh punya ham itu keinginan yang kuat, yang sangat ini dorongan dari dalam. Jadi Zulaikha itu punya dorongan yang kuat terhadap Yusuf. Berhenti di situ. Lalu lanjutannya, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf juga punya dorongan yang kuat seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Berarti dorongannya muncul nggak dari Yusuf? Nggak muncul, karena beliau melihat tanda dari Tuhannya. Maka jangankan keinginan, ya dorongan keinginan nggak muncul. Ini lebih menjaga Yusuf sebagai nabi atau calon nabi ketika itu. Contoh, ada santri nggak masuk sekolah, terus bilang ke ustadznya, izin ustadz saya sakit, seandainya saya nggak sakit maka saya pasti masuk sekolah. Faktanya masuk sekolah enggak kan? Kan hanya mengatakan begini, seandainya saya nggak sakit saya masuk sekolah. Ini kan sama Nabi Yusuf begitu. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka Yusuf punya keinginan. Tapi karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, jangankan melakukan, keinginan saja tidak muncul. Makanya para laki-laki ini, jadilah Yusuf di masa sekarang, Yusuf di masa modern. Inilah yang nanti sampean akan berpeluang jadi ulul albab. Nah sampean sing dipikiri pacaran, ya opo kate dadi ulul albab, karena pasti yang kurunallahnya ini tidak konsisten. Wes, surah Maryam. Yang perempuan juga begitu. Maryam itu berada di satu lokasi steril karena oleh Nabi Zakaria, ya, pamanda beliau, ini Maryam ini kan memang oleh Imron, oleh ibunya yaitu Hannah, ya, itu memang sudah sejak di dalam kandungan itu sudah dinazarkan untuk khidmah di Baitul Maqdis. Akhirnya setelah lahir oleh Zakaria diberikan satu tempat, yang tempat itu tidak ada orang bisa masuk. Tapi Nabi Zakaria heran, setiap masuk ada buah-buahan, ya. Mungkin seperti ini, bahkan buah-buahan yang lebih dari ini. Gak wayai musime ono. Ya, kalau di sini kan sudah wayai musime tapi gak ono. Contohnya apa? Durian. Durian kan banyak musimnya, tapi di sini tidak ada. Contoh. Tapi kemarin sama Pak Anam sudah ada durian ya. Waktu acara pameran di SMP saya, luar biasa. Jadi itu ditanya oleh Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza, iki tekon di buah-buahan ini. Qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Sehingga ruang itu steril. Jadi yang masuk ke situ itu kiriman, termasuk di situ malaikat Jibril. Sampai kemudian suatu waktu malaikat Jibril itu menyamar basyaron sawiyah, menyamar sebagai sosok manusia yang sempurna.
ganteng, putih, keren lah pokoknya. Nah, mungkin kalau melebihi malah santri tren sains. Jadi kalau ada santri pesantren sains yang laki-laki sing tau pinter, ganteng, sering tampil, lalu mbak-mbak yang santri putri dari kejauhan tuh ada dia umpama loh ya. Banyak pemuja-pemuja rahasia begitu. Itu jauh melebihi itu. Tiba-tiba malaikat Jibril yang menyamar seperti itu berada di kamarnya Maryam. Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku benar-benar minta perlindungan terhadap Allah Zat yang Maha Rahman dari godaanmu kalau engkau adalah orang bertakwa. Maka para santri-santri putri, nek ono santri putra kok nembak sampean, dekati sampean, katakanlah inni a'udzu birrahmani minka in kunta. Loh iya. Ndak, saya ndak siap. Jadi kalau ada yang nge-DM sampean, DM di IG, jangan diterima. Saya fokus belajar, saya ndak. Wes pokoknya mbak-mbak ini ya, santri putri. Lek ono santri putra, ya, ini mbak-mbak yang SMP, kok ada santri putra dari SMA Trend Science mendekati sampean, pura-pura dadi mas-masan, anggap saya sebagai kakakmu. Ojo percaya. Wes gak percaya blas aku nak lanang dadi kakak-kakaan sing adik arek wedok. Iku modus. Loh, tangan Dani. Saya itu tahu bagaimana laki-laki, makanya saya tidak senang laki-laki. Istri saya alhamdulillah perempuan. Karena saya tahu bagaimana keburukan laki-laki. Ini tak buka rahasianya sampean. Wes pokoknya mbak-mbak hati-hati. Jadi katakanlah inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apalagi naudzubillah, saya kira mudah-mudahan di santri pesantren sains Tebuireng dan di pesantren Tebuireng secara umum ini tidak terjadi. Tapi ada loh begitu di tempat lain. Ya, lanang itu sok-sokan koyok kasih sayang. Habis itu megang tangannya, ngelus ini, yang sabar ya Dik, Masya Allah. Bagi perempuan itu kadang-kadang kurikulumnya merasa dikasih sayangi. Tapi tak kasih tahu ya mbak-mbak, kamusnya laki-laki tidak ada. Kamusnya laki-laki itu cuma satu, nafsu. Wes talah, jangan mudah digombali. Wes talah, masih tak umpama, waduh. Tapi itu kakak itu orang baik. Dia tuh kalau Banjarian selalu jadi vokalis, suaranya enak. Gorong mesti. Wes. Oke, kembali ke materi. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi para mbak-mbak, para adik-adik yang putri, pertahankanlah komitmen sampean agar selama belajar bahkan sampai nanti kuliah ini bismillah gak pacaran, insya Allah Allah akan menyiapkan jodoh yang terbaik untuk dunia akhirat. Terus tahu sing saiki gopo pacaran, nanti yang jadi istrinya durung mesti. Masa ada orang itu menikah punya mantan 27, punya mantan 49. Ini repot, ini nanti terjadi lagi. Makanya permasalahan sampai di media sosial terjadi perselingkuhan ini. Kadang ketemu mantannya yang sudah sekian, eling biyen. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Tadi langit keberapa kan? Nabi Idris. Nabi Idris ini pembelajar yang luar biasa. Maka ujian-ujian yang dihadapi, sampean mengalami apapun termasuk ketika mondok di pesantren ini, maka jangan pernah berhenti menjadi pembelajar. Pembelajar itu cirinya cuma satu, itu selalu punya rasa ingin tahu. Karena kalau enggak, selesai sudah. Itulah yang kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan berarti sampai sekolah SD terus gak munggah-munggah sampai mati, enggak. Tapi bagaimana kita punya rasa ingin tahu untuk terus menggali. Tadi itu, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Karena hadratul Rasul juga ketika Mi'raj itu ditunjukkan oleh Allah
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kemudian naik ke langit berikutnya, ketemu Nabi Harun. Ya, Nabi Harun di langit kelima. Nabi Harun itu partnernya Nabi Musa. Yang Nabi Harun itu jadi nabi karena proposalnya Nabi Musa. Wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya, Nabi Harun mengalami ujian yang juga luar biasa, bahkan sempat itu kalau dalam surat Toha itu dijelaskan ketika Nabi Musa habis pelatihan 40 hari audiensi langsung dengan Allah yang 30 hari lalu ditambah 10 hari jadi 40 hari wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ternyata ketika digantikan Nabi Harun untuk memimpin umat Bani Israel ketika balik itu banyak yang mengikuti ajaran Sami. Makanya itu sampai ditarik itu jenggotnya Nabi Harun. Nabi Musa marah. Ya, Nabi Musa ujiannya juga berat menghadapi Fir'aun. Yang Fir'aun itu notabene adalah orang yang dulu mengangkat dia sebagai anak angkat. Sampai Fir'aun mengatakan, diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara, Fir'aun itu undak-undak. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Musa saiki lali yo. Biyen apa sing kok lakoni? Biyen kok gak tak tulungi? Teko aliran sungai Nil itu awakmu dadi apa? Saiki awakmu bangkang. Saiki awakmu wa kunta minal kafirin. Ya. Lalu kemudian yang dihadapi Bani Israel. Yang Bani Israel ini adalah anak turun min aulad Ya'qub. Yang Bani Israel diturunkan dari 12 anaknya Nabi Ya'qub itu. Makanya suku-suku besarnya waqaqna humut natai asyrata asbaqan umama. Terus beranak pinak. Iki wong iku pinter-pinter, tapi ya cerdik, ya rada nakalan barang. Almarhum Al-Mansur Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Kiai Tolha itu pernah dawuh. Kiai Tolha itu alumni Kediri. Murid langsungnya masih menangi Mbak Idris. Kiai Idris Kamal. Kiai Tolha itu pernah dawuh begini. Ketika beliau jadi Menteri Agama zaman Gus Dur itu dulu. Kan orang-orang Israel, yang Israel sekarang menjadi state, menjadi satu negara yang disebut Israel. Itu kan memang keturunan ini, garisnya ini. Itu pinter-pinter. Waktu itu beliau cerita di Israel itu perbandingannya 1:40. Itu satu orang dokter 40 warga negara. Kalau di Indonesia itu masih 1 banding berapa? Itu dari sisi akademik pendidikan yang dari strata 1, 2 dan strata 3 untuk melihat terkait dengan akademik. Makanya penelitian juga luar biasa di sana. Cuman ya mereka tuh rewel banget gitu. Kalau cerita kerewelannya panjang kan. Wes. Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sowan kepada Nabi Musa. Di situ Nabi Muhammad dihibur bahwa beliau sesungguhnya ketika dimusuhi oleh umatnya, maka itu tidak seberapa karena ada nabi-nabi terdahulu yang juga sama dimusuhi oleh umat. Kemudian naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Abul Anbiya, ya, yaitu bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim juga luar biasa ujiannya. Tapi Nabi Ibrahim lulus dengan predikat kumlum. Makanya Al-Quran mengatakan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Sudah lama ini ternyata. Sudah berapa menit? Sudah sejam. Ya kurang lebihnya kan mohon maaf. Sedikit lagi. Kita lanjutkan. Ya saya kalau pendek-pendek gak enak sama panitia kan sudah disiapkan duren ya untuk pantas lah roto itu enggak guyon ya. Jadi guyon ke kalian semua, tapi untuk panitia jangan dianggap guyon, okay? Kita lanjutkan. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Sidratil Muntaha, singkat cerita disinilah beliau kemudian mendapatkan revisi perintah sholat yang asalnya 50 waktu kemudian turun sampai di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Oleh Nabi Musa diberi masukan balik lagi
Di korting 5 turun lagi, diberi masukan lagi, balik lagi, sampai di korting beberapa kali sampai hingga tinggal 5 waktu sholat. 5 waktu sholat inilah sebagai oleh-oleh yang luar biasa. Yang ini kalau kita lihat, nabi-nabi terdahulu itu juga sholat. Bahkan Nabi Ibrahim itu dalam surah Ibrahim, itu yang beliau harapkan dari anak cucunya, anak keturunannya, ketika beliau menempatkan Nabiullah Ismail yang masih bayi, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tujuannya satu, Rabbana liyuqimus shalah. Ini kalau kita kontekstualisasikan, orang tua sampean semua nitipkan sampean ke pesantren Tebuireng, pesantren sains Tebuireng ini, yang pertama yang harus kalian jaga, wong tua itu seneng kalau sampean adalah liyuqimus shalah. Nanti diulangi lagi doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Buat apa jadi ahli sains tapi kalau tidak sholat? Makanya yang pertama tadi yadhkurunallah, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ini yang pertama tadi, itu kata kuncinya. Sekarang kita ambil satu pelajaran penting. Buat ini karena inti-inti ini. Insya Allah cerita-cerita yang menggok-menggok sudah tidak ada. Karena tadi kan banyak menggok-menggoknya sehingga lama. Karena kalau hanya jujuk satu tempat, ya kultum juga cukup kan begitu. Cuma ini kan judulnya bukan kultum. Seandainya tadi MC-nya punya kultum ya 7 menit selesai. Ya, kita lanjut. Kan tadi kita melihat ada satu peristiwa sebelum Rasulullah itu Isra Mi'raj, sampai Mi'raj menerima sholat. Sholat yang baik itu adalah sholat yang menjadikan seorang mukmin itu beruntung. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Salatnya khusyuk. Rasulullah itu ketika di Sidratil Muntaha, beliau melihat tanda-tanda kebesaran yang sangat indah. Beliau terpesona, yang itu digambarkan dalam ayat ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi pandangan beliau itu tidak melampaui, dan beliau kalau bahasa kita itu ketenggengan. Ketenggengan itu apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Saking terpesonanya, tercengang. Makanya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini satu pesan yang luar biasa. Kalau kita ingin merasakan terpesona, maka sholat itu menjadi jalan kita, yang dalam bahasa Rasulullah disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu menjadi mi'raj bagi orang-orang mukmin. Kalau kita lihat kasus atau peristiwa yang dialami Hadratur Rasul tadi, beliau diembargo secara ekonomi. Ya, lalu beliau secara pengaruh yang selama ini membackup beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib, ini wafat. Yang membackup beliau, istri beliau, baik secara finansial atau support dari pasangan, itu juga wafat. Maka ada satu pesan implisit atau pesan tersirat. Kalau orang ingin terpesona di dalam sholatnya, kalau dalam bahasa Hadratur Rasul, Rasulullah itu sholat itu menjadi istirahat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dengan surah Maryam itu sama-sama ada episode. Ya Bilal, arihni ya Bilal, istirahatkanlah aku ya Bilal. Karena dalam sholat itu beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka pesannya, kalau Rasulullah sebelum Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj lalu menerima revisi perintah sholat tadi, itu didahului oleh peristiwa-peristiwa tadi, maka seringkali yang mengganggu kekhusyuan sholat kita itu 3 hal. Ya, apa itu? 3 ta. Pertama adalah harta. Makanya tadi kan Rasulullah kan diembargo secara ekonomi. Ini kan dari sisi manusiawi, tapi kan kemudian Rasulullah diangkat untuk melakukan Mi'raj. Kemudian di situ beliau betul-betul wes gak mikir dunia. Artinya apa? Bukan berarti kita ini hidup di dunia tidak ada butuh dunia, enggak. Tapi bagaimana dunia itu tidak mengikat diri kita, tapi
Kitalah yang mengatur dunia sebagai mazra'atul akhirah. Karena dunia itu harus kita maksimalkan untuk kepentingan akhirat kita. Makanya Rasulullah dawuh, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mampu menundukkan hawa nafsunya sekaligus dia melakukan amal itu visinya untuk masa depan setelah kematian, divisi akhirat. Maka sampean di sini yadhkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Maka pertama, hidup di dunia ini tidak ada yang lama. Maka jadilah orang yang paling bermanfaat. Gimana caranya bermanfaat? Perbanyak prestasi. Karena semakin banyak prestasi kalian, maka semakin terbuka peluang untuk bisa berbagi. Kalau kita tidak punya prestasi, suruh pidato tidak bisa, suruh baca kitab tidak bisa, suruh sayen gandol konconi, ya, dan seterusnya. Ini apa yang mau kita bagi? Makanya bisa di pondok pesantren inilah tempat sampean dibimbing, digembleng untuk menjadi orang-orang yang bisa menebar manfaat dan menjadi pemimpin umat di masa yang akan. Jadi yang pertama, harta. Ini kadang-kadang yang ganggu sama. Ya, sampean duwe HP api di rumah, dibelikan orang tuanya iPhone 19. Umpama ya belum keluar sudah beli duluan. Tiba-tiba HP-nya jatuh, pojokannya beset. Sampai kayak sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena HP-nya masih baru itu buanjel di hati. Aduh, laku mangko HP roto, maling berat. Atau jatuh sehingga apelnya yang asalnya kerowak kok kemudian apelnya gambarnya jadi utuh. Kan begitu. Jadi masalah. Ini kadang-kadang mengganggu di sholat. Yang kedua, yang kedua, wanita. Ya wanita ini kalau bagi laki-laki, kalau yang bagi perempuan ya laki-laki. Makanya tadi pesannya, saat-saat usia kalian maka jangan tergoda oleh godaan lawan jenis. Lalu yang ketiga, tahta. Tahta itu jabatan. Jabatan itu bentuknya macam-macam. Kalau sampean belum punya jabatan, mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya itu tokoh, orang tuanya itu konglomerat, ada orang tuanya itu bupati, lalu kemudian merasa kamu nggak tahu saya ini siapa. Sudahlah, ketika belajar di pesantren, kita semua santri. Yang kita duduk sama di bawah, ya berdiri sama di atas, berdiri bareng. Tapi tidak ada sombong-sombongan, karena itu yang akan mengganggu sholat. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir, sholat harus kita maknai secara maknawi. Mulai dari wudhu, maka wudhu itu sebenarnya tidak hanya mensucikan secara zahir dari hadas kecil, tapi kalau kita amati, kita mulai dari yang wajib, yang rukun ya, membasuh muka, maka di muka kita ini ada mata, ada hidung, ada mulut. Maka bagaimana kesucian kita berwudhu ini betul-betul juga mengantar pada kesucian mata kita dan mulut kita. Mulut kita jangan dibiasakan ngomong yang jelek-jelek. Sampai kan kadang-kadang kalau main game online itu kan mesti katut ke bawah, ngomongnya mesti elek-elek. Manggil temannya sudah dipanggil dengan apa? Cuk, gimana cuk? Wah, ini contoh, tidak untuk ditiru, hanya boleh dilakukan yang ahli. Oh, enggak. Itu ngomong sing elek-elek. Cobalah dihayati wudu. Sing diwudoni ojo lainnya tok. Iya cuci dari hadas, tapi wudulah secara batin sampeyan. Tangan. Ya, wa aidiyakum ilal marafiq. Maka tangan ini juga dimaknai secara hakiki. Bagaimana tangan kita yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, tangannya diwudoni tapi menyakiti temannya lewat WA. Zaman sekarang kan menyakiti bisa lewat status. Kadang update status ketika di rumah, tidak senang sama orang update status. Temannya tidak bisa tidur, itu bisa dimaksud aku lu salah opo. Padahal bukan yang dimaksud. Tapi gara-gara status kalian bisa membuat orang lain jadi bermasalah. Hati-hati. Ya. Lalu di sini membasuh sebagian kepala, wamsahu biru'usikum. Di dalam kepala ada apa? Ada otak. Yang otak itu pusat saraf. Itu yang mengendalikan tubuh kita. Maka sesungguhnya pesannya adalah kita harus berpikir positif. Jangan berpikir pikiran-pikiran yang kotor. Jangan berpikir pikiran-pikiran suudzon. Jangan berpikir pikiran-pikiran yang didominasi oleh hawa nafsu. Maka ini kita wudhu. Lalu kaki kita, kemana kita melangkah, ini harus betul
Sehingga disinilah kalau kita mampu memetik kisah-kisah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj inilah, disinilah kita bisa mengambil hikmah. Dan yang bisa mengambil hikmah itu adalah wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang muttaqin yang berpredikat sebagai ulul albab. Kurang lebih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama bagi para yang di depan ini. Saya mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada guyonan-guyonan yang kurang tepat. Dan kepada teman-teman atau ada di anak-anak santri sekalian, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kekhilafan, ada kekurangan. Mudah-mudahan menjadi satu hikmah yang bisa kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.